Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 16 Mei 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, Uya Kuya sempat membuat konten bersama Tio Pakusadewo. Konten yang diunggah ke kanal YouTube pribadinya tersebut berisikan soal bisnis haram yang dijalankan di beberapa lapas, seperti kantin hingga bisnis narkoba. Namun selang beberapa hari setelah konten tersebut viral di berbagai media sosial, Uya Kuya mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan. Kejadian tersebut berawal saat ada seseorang yang mengirim pesan melalui DM ke Instagram ayah dua anak tersebut. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah terjadi, apakah benar terjadi monopoli bisnis koperasi dan kantin di lapas? Apakah di lapas praktek haram lainnya di dalamnya seperti transaksi narkoba ini juga terjadi, serta apakah ancaman pembunuhan sebuah senjata yang diluncurkan jika terdapat oknum yang berekspresi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Bambang Institute, beliau adalah Bung Wahyudi Al-Maroki. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Wahyudi? Sehat, Bung? Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa ini. Baik Bung, menyikapi terkait dengan viralnya ya bahwa seorang presiden YouTuber yakni Uya Kuya yang beberapa waktu yang lalu mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal. Hal ini ya terjadi setelah yang bersangkutan membagikan obrolannya bersama dengan Tio Pakusadewo yang soal bisnis haram di lapas. Nah, melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, tanggapan Anda seperti apa ini, Bung Wahyudi? Ya, saya pikir ini informasi yang berkembang di publik dan ancaman itu kalau saya lihat bertahap ya. Nah, ini yang kesekian kalinya ancaman terhadap warga negara Indonesia. Kan Uya Kuya juga warga negara Indonesia. Kalau kita coba runut, sebenarnya ancaman seperti itu tidak layak disampaikan dan harusnya negara punya kewajiban untuk segera hadir dan menjamin keamanan warganya. Nah, oleh karena itu pemerintah yang melakukan fungsi negara tersebut, terutama sekarang di rezimnya Pak Jokowi harusnya segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengamankan warganya. Nah, kalau kita lihat runut ini kan bentuk ancaman yang terhadap warga negara ini bukan baru kali ini. Kita urut sebelumnya misalnya ada ancaman terhadap eh, warga Muhammadiyah yang akan dibunuh satu persatu oleh ancaman itu oleh oknum BRIN, peneliti BRIN. Itu memang sudah dilakukan proses hukum. Nah, kemudian tidak berapa lama dari situ ternyata ada ancaman penembakan bahkan di kantor MUI pusat di Jakarta. Itu sudah sampai ke level ada tembakan. Itu juga bentuk ancaman dan teror. Nah, sekarang ini ada ancaman lagi. Harusnya negara segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan tugasnya, yaitu seperti yang dimaksud dalam konstitusi kita. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, kan gitu. Jadi harusnya rezim Jokowi ini cepat melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Bagaimana caranya? Ya, dengan dua cara. Yang pertama harus segera memproses orang yang melakukan ancaman tadi, supaya dia terlindungi untuk melakukan tindak pidana atau tindak kriminalnya, yaitu melakukan pembunuhan. Misalnya. Ya, kan negara juga harus melindungi dia supaya tidak melakukan tindakan seperti itu. Yang kedua, negara harus mengamankan juga orang yang sedang diancam. Jadi dua ini harus dilakukan secara simultan. Nah, oleh karenanya aparat harus bergerak cepat. Kita tidak ragu terhadap kemampuan aparat untuk melacak dan mencari itu, mentres itu, tidak ragu. Nanti tinggal prosesnya dipercepat saja. Saya pikir mereka profesional lah di bidang.
ngecek suaranya dari mana, dihubungnya dari titik mana kan ketahuan itu. Apa dan akhirnya kan sebenarnya kalau aparat memiliki semua perangkat itu dan juga dia profesional untuk mengurus yang seperti itu. Oleh karena kita serahkan kepada mereka, tetapi kita dorong supaya dipercepat, supaya ada jaminan keamanan bagi warga negara kita ini supaya tidak ada ancam-ancam mengancam gitu. Terutama kita lihat memang yang punya pandangan berbeda terhadap rejim yang kritis gitu. Nah, itu yang nampaknya terhadap kena ancaman-ancaman terus. Nah, kalau yang pro rejim saya kira nggak ada yang mengancam tuh. Kan ini mungkin yang harus juga kita perhatikan. Jadi tanggapan saya negara harus menjalankan tugasnya, harus hadir untuk menjamin keamanan warganya, baik yang mengancam harus diamankan, yang diancam juga harus segera diberikan jaminan keamanan supaya semua berjalan normal dan tidak ada ketakutan di antara warga negara yang tinggal di negeri yang kita cintai. Begitu. Ya, baik. Menarik ketika Anda tadi sedikit menjelaskan terkait dengan ternyata ketika ada beberapa oknum ya dari anggota masyarakat yang kritis atau berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, seringkali mereka ini mendapat ancaman pembunuhan atau bahkan juga pernah juga ada ancaman pidana dari Undang-Undang ITE yang seolah-olah dua hal ini menjadi senjata ampuh untuk mereka yang bersikap kritis. Nah, Anda melihat fenomena ini seperti apa? Apakah ini sebagai bentuk pembungkaman di dalam kebebasan berpendapat atau seperti apa ini sebenarnya? Iya, semestinya ini kita ini malu ya sebagai diklaim sebagai negara demokrasi, tapi ada perbedaan pendapat sedikit, eh, pemerintah tidak menyikapinya dengan cara demokratis, gitu. Jadi kebanyakan yang kritis kepada pemerintah atau kepada rejim yang sedang berkuasa, cekio rejimnya Pak Jokowi ini, kebanyakan begitu kritis langsung diancam, bahkan digunakan perangkat undang-undang ITE untuk menjerat mereka. Dan ini bukan bukan apa hanya isu ataupun opini yang muncul, tetapi faktanya segitu banyak. Kita lihat kan sudah banyak itu aktivis-aktivis yang terjerat undang-undang ITE itu yang digunakan. Ada Ahmad Dhani Prasetyo dulu yang Dewa Bantalan Dewa itu kan undang-undang ITE itu. Ada Gus Nur di kalangan Ustadz, ada Ali Basah, ada John Ruh, ada yang baru-baru yang terkait dengan IKN Bang Edi Mulyadi gitu ya. Nah, itu kan kritis di situ langsung dicarikan jeratan hukum. Yang sebelum-sebelumnya ada ulama HRS, Habib Rizik, juga ada Habib Bahar dan seterusnya ya. Dan masih banyak lagi saya pikir. Dan itu semua korban-korban ITE karena mereka sangat kritis kepada kebijakan rejim. Semestinya rejim juga harus berterima kasih kalau ada orang yang kritis seperti itu karena bisa menjadi alarm untuk memperbaiki diri dan memperbaiki pelayanan. Tapi ya kita tidak tahu ini bukannya malah mengevaluasi diri dan memperbaiki diri, malah diancam bahkan dijerat dengan undang ITE dan banyak yang sudah masuk ke dalam penjara gitu. Saya pikir ini malu kita kalau mengklaim negara demokrasi, tetapi kebijakan rejim sangat represif dan bahkan menggunakan undang-undang ITE untuk menangkapi para aktivis. Dan ini berbanding terbalik dengan apa uh, yang pro rejim gitu. Jadi kalau yang pro rejim walaupun ngomongnya banyak sekali yang bertentangan dengan undang ITE bahkan juga sudah dilaporkan tetapi tidak diproses gitu. Tidak terjerat. Jadi hukum di rezim ini nampak pilih kasih gitu. Atau bahkan kalau dibilang tumpul kepada kawan, tajam kepada lawan atau pada para aktivis. Ini saya lihat praktek hukumnya seperti itu. Sehingga banyak juga yang melaporkan yang pernyataan-pernyataan yang aktivis pro rejim. Ada kita kenal ada Abu Janda, ada Deddy Sregar, ada Armando itu kan pada dilapor-laporin semua. Tapi ya sampai hari ini nggak diproses. Itu prosesnya nggak jelas sampai di mana. Tapi kalau aktivis yang dia tidak pro penguasa yang kritis kepada penguasa itu undang-undang itu begitu tajam dan cepat sekali diproses. Nah ini menunjukkan bahwa hukum di era sekarang hukumnya zalim, hukumnya tidak adil dan kepada kawan dia tumpul, kepada lawan dia sangat tajam. Gitu. Nah ini yang menurut saya ada persoalan serius di sini. Ya, baik, Bung. Kembali lagi ke
apa yang diobrolkan oleh Uyaku ya bersama dengan Tio tadi ya, yang mana yang bersangkutan mengatakan bahwa ternyata di dalam lapas ada bisnisnya begitu. Nah, Anda melihat ini seperti apa ini? Seolah-olah ini menunjukkan bahwa oh ternyata fakta ya di dalam lapas kita ini tidak ada fasilitas yang memadai ya. Apakah ini menjadi salah satu celah di dalam tindak pidana korupsi atau bahkan juga ini katanya juga ada wacana ya. Bagaimana kalau lapas ini diprivatisasi ya. Jadi tidak diswastakan begitu ya. Karena kan selama ini kadang-kadang kan seperti jalan itu nggak bisa bangun, akhirnya kan diberikan ke swasta, Jalan ingin tol gitu kan, jalan tol berbayar gitu. gitu. Apakah lapas ini juga akan seperti itu? Ini seperti apa ini sebenarnya ini Hmm. yang terjadi? Ya, jadi kalau konteks dalam perspektif hukum kemudian diprivatisasi, itu eh, tidak bisa kita katakan sebagai tugas negara dijalankan lagi. Jadi, salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk bisa menegakkan hukum itu adalah negara. Nah, kalau diprivatisasi, berarti nanti swasta boleh menegakkan hukum atau pihak-pihak yang diberi kewenangan menegakkan hukum berbahaya sekali itu. Nah, jadi di dalam teori kenegaraan, satu-satunya institusi yang boleh menegakkan hukum dan memberikan hukuman itu memang negara yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahnya, baik itu aparat penegak hukum, entah polisi, jaksa, hakim, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh diswastanisasi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan kelebihan kapasitas, persoalan sarana yang tidak menunjang. Itu lagu lama itu. Karena memang dari dulu ya begitu. Gitu. Jadi memang selalu dibikin over kapasitas. Kita bisa melihat kalau sampai hari ini saya coba buka data itu jumlah narapidana Indonesia itu saya lihat kalau beberapa tahun lalu itu kita masih di ranking 9. Hari ini saya buka sudah di ranking 7. Berarti ada peningkatan jumlahnya. Jumlah napi kita bertambah cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat per 27 April 2023 ini, jumlah napi kita ada 275.000 sekian. Nah, itu kalau menurut saya itu sudah satu kabupaten sendiri, warga kabupaten sendiri. Jadi kalau kita lihat kan rata-rata penduduk satu kabupaten sekitar 200.000 sampai 300.000 atau sampai 500.000. Nah, ini udah satu kabupaten sendiri bisa dibikin kabupaten narapidana sendiri. Jadi jumlahnya begitu banyak. Dan kita sudah ada di ranking ke 7 di dunia saat ini. Kalau kita lihat memang ranking pertamanya Amerika. Amerika itu udah 2 jutaan penduduknya ada dalam penjara. Kemudian disusul oleh Cina 1,6. Kemudian Brazil, India sekitar 400-an. Rusia 400-an. Nah, Turki baru kita 275 ribu. Nah, ini saya bilang tadi itu cukup banyak. Nah, kalau kita menilik dengan itu, sebenarnya kita ini tidak berhasil dalam konteks melakukan tugas negara, yaitu melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan, kemudian mensejahterakan. Karena semakin banyak warga negara Indonesia di dalam penjara, menurut saya itu berarti kriminalitasnya meningkat. Kalau kriminalitas meningkat, biasanya tingkat kesejahteraannya rendah. Atau kalau tidak tingkat kesejahteraannya rendah, berarti tingkat kesenjangannya sangat tinggi. Misalnya Amerika itu kan tingkat kesenjangannya sangat tinggi karena negara kapitalis, di mana dia ada yang sangat kaya dan banyak yang sangat miskin, sehingga terjadi kesenjangan dan itulah kriminalitas meningkat. Maka wajar kalau 2 juta penduduknya ada dalam penjara. Nah, itu menurut saya ini praktek-praktek yang harusnya kita evaluasi. Nah, kalau penduduknya udah dalam penjara satu kabupaten seperti itu, memang bisnis apa saja bisa lancar, Mas Aziz. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Dia ada dalam satu wadah tertentu dengan fasilitas yang terbatas dan kebutuhan orang ada dalam situ, tinggal kita fasilitasi saja. Pasti dibeli gitu, pasti dicari gitu. Dan itulah hukum ekonominya berjalan. Semakin barang permintaan yang tinggi dan stoknya terbatas atau jumlahnya terbatas, maka harganya akan tinggi. Maka bisa dipastikan orang yang bisnis dalam penjara itu akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Gitu. Ya, terserah keuntungannya itu misalnya berbagi-berbagi, dibagi-bagi dengan banyak pihak, itu urusan lain. Tapi yang pasti harganya berlipat-lipat. Mungkin kalau Mas Aziz beli air mineral di luar di supermarket umum misalnya hanya
5.000, itu di dalam bisa 15.000 atau 20.000. Sama dengan kalau kita beli minuman di atas pesawat lah kira-kira gitu, karena apa, jumlahnya terbatas. Nah, dalam lapas kan orang nggak bisa kemana-mana, itu kan sama dengan dalam sebuah pesawat, dalam sebuah kapal gitu. Jadi orang belinya pasti dibikin mahal. Nah, bisnis yang seperti itu akhirnya jadi monopoli. Siapa yang monopoli? Orang yang punya akses di situ. Bisa jadi anak pejabat atau koleganya pejabat atau keluarga pejabat dan seterusnya. Nah, yang dibongkar oleh Mas Uya Kuya itu kan ya bisnisnya yang ada kaitannya dengan keluarga pejabat kan kira-kira gitu. Jadi nampaknya ada yang tersinggung gitu. Nah, tetapi cara cara Ya, mengancamnya itu yang menurut saya nggak elegan lah kira-kira. Harusnya tidak, namanya negara demokratis. Kalau diberikan informasi seperti itu tinggal dibantah, selesai kan? Tinggal dibantah, dijelaskan gitu. Ya kalau memang betul terjadi ya tinggal dikoreksi, diakui. Itu lebih elegan daripada main ancam-ancam seperti itu. Nah, ini menurut saya hal-hal ini yang perlu kita berikan catatan. Tetapi ada satu hal mungkin Mas Aziz yang perlu saya tegaskan bahwa banyaknya jumlah narapidana dalam suatu negara, dia dalam penjara itu menunjukkan negara itu gagal mensejahterakan rakyatnya atau gagal menjamin mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam negara. Sehingga kriminalitas meningkat. Nah, jadi kalau mau menormalisasi, sebenarnya bukan bikin proyek bangun lapasnya diperbanyak gitu atau diperluas, tetapi itu negara itu gagal kalau masih memperluas lapas. Semestinya yang dibangun itu bukan penjaranya, tapi yang dibangun adalah keimanan dan ketakwaan warganya, sehingga peradabannya meningkat. Nah, kalau orang sudah bertakwa itu kan tidak akan berbuat kriminal. Taruhlah dia miskin, dia masih bisa menahan diri. Karena kalau takwa itu kan ukurannya dia al-khauf minal jalil, dia takut kepada Allah. Kemudian dia al-amal bitanzil, dia kalau beramal berdasarkan Al-Quran. Kemudian aridho bil qalil, dia ridho dengan rezeki yang sedikit. Sehingga dia kalaupun miskin dia nggak akan serta-merta jadi kriminal gitu. Dan yang terakhir idadu biyaumil wahil. Artinya dia mempersiapkan diri dengan kehidupan di yaumil akhir nanti. Sehingga tidak akan berbuat maksiat seenaknya. Jadi kalau itu yang dibangun, ketakwaan yang dibangun, saya pikir isi penjara akan berkurang. Dan mungkin bisnis di lapas bisa jadi tidak menarik lagi karena jumlahnya cuma sedikit orang misalnya gitu kan. Dan itu mungkin yang apa perlu kita dorong kepada rezim ini, para penguasa yang ada sekarang, coba dibangun, bukan bangun fisik penjaranya, bukan bangun bangunannya, tapi bangunlah mental bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, generasi-generasi penerus itu dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, sehingga kalaupun dia kaya, dia rajin bersedekah, kalaupun dia miskin, dia bisa menahan diri, sehingga tidak sampai berbuat kriminal. Kalaupun ada satu dua yang khilaf itu berarti tidak banyak. Nah, itu mungkin yang akan ditindak. Tapi masyarakat semakin apa sebagian besar tidak ada dalam penjara. Ini kalau sampai 270 ribuan di dalam penjara itu satu warga satu kabupaten. Nah, kalau segitu berarti kita bisa buka bisnis apapun laku di situ. Jualan nasi pecel juga laku. Jualan nasi kuning pasti direbutan orang. Apalagi kalau tadi dibilang ada jualan narkoba, wah nggak ada lagi saingannya kan gitu kira-kira. Dan apa ini menurut saya tidak boleh dilanjut-lanjutkan. Apalagi jualan barang yang terlarang di dalam lapas. Itu bukan membina warga binaan, tapi justru menjerumuskan. Saya pikir itu, Mas Aziz. ya baik. Jadi memang tidak hanya cukup diperbaiki di dalam lapas ya, bahkan di dalam kehidupan ya sebelum para kriminal ini masuk ke lapas ini juga harus diatur ya oleh negara. Begitu ya, Bang Wahyudi. Ah, betul itu, betul. Jadi kan pekerjaannya jadi lebih sedikit. Dia pekerjaannya cukup membina orang menjadi orang beriman dan bertakwa. Akhirnya amalnya amal soleh. Jadi tidak akan melakukan kriminal. Bahkan dia akan rajin berbagi. Dia lihat orang miskin, dia bagi. Dia punya sedikit, dia berbagi juga. Jadi kehidupan apa masyarakat itu jadi nyaman. Kalau kalau tidak punya iman, melihat orang kaya, dia ingin merampok, dia ingin merampas kalau tidak dikasih. Nah, kalau dia kaya, jadi orang pelit, tidak bisa berbagi gitu. Nah, kalau orang beriman dan bertakwa, dia pasti mikirin hari akhiratnya. Kalau dia kaya, pasti ingin bersedekah supaya pahalanya mengalir. Dia lihat orang miskin, dia ingin bantu supaya dapat pahala. Jadi orang miskin, dia bersabar.
bisa dapat pahala. Dia bisa bersabar kemudian tidak ingin melakukan kriminal. Jadi itu kalau orang miskin. Kalau yang kaya pasti rajin berbagi. Kalau kalau itu kehidupan, maka si kaya dan si miskin bisa hidup bersampingan dengan baik. Nah, dalam negara-negara kapitalis, si kaya dan si miskin itu kesenjangannya sangat tinggi. Sehingga yang terjadi adalah saling curiga. Yang kaya merasa nggak nyaman kalau ada orang miskin karena takut dicuri, bikin pagar rumahnya juga tinggi-tinggi, pasang CCTV, pasang wah pengamanan macam-macam gitu. Si miskin juga dia merasa oh ini orang kaya ini pelit banget, kita rampok aja misalnya kita ambil dengan paksa. Itu mental-mental begitu. Jadi kalau kalau itu yang terjadi memang kehidupan terjadi banyak yang di penjara seperti tadi. Amerika itu 2 jutaan dalam penjara. Padahal kalau kita lihat tren di negara-negara Eropa, nah, taruhlah Belanda dan yang lainnya itu penjara sekarang mulai kosong gitu. Kenapa? Mereka juga udah mulai merubah undang-undang yang digunakan supaya tidak semua kriminal dikit-dikit langsung dipenjara. Ini kita ini malah aneh. Beda pendapat aja salah ngomong bisa dipenjara. Itu luar biasa bikin penjara penuh. Harusnya memang dibuat yang lebih manusiawi, dibuat lebih elegan, tujuannya untuk mendidik, membuat orang menjadi bertakwa, beriman dan beramal soleh. Saya pikir kalau itu yang ditujukan masyarakat kita ini jadi nyaman dan kita hidup dengan nikmat. Ya baik, Mas Wani penjelasan yang luar biasa nih. Terima kasih syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Wahyudi Al-Marauki atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Patang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar Patang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.